Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Fadil Lutfi dengan NIM 2370120103002. Program studi ilmu komunikasi dengan mata kuliah teori komunikasi. Di sini saya akan membawakan teori yang dikemukakan oleh Bapak Nakayama Thomas, atau teorinya yang disebut Whiteness Theory. Jadi di sini kita akan mengetahui teori tersebut. Jadi apa sih teori yang dikemukakan oleh Bapak Thomas ini atau yang sedang dikembangkan ini? Jadi em, teori whiteness ini lebih berfokus ke sistem komunikasi yang membangun dan mempertahankan whiteness sebagai norma sosial yang tidak terlihat. Teori ini menekankan bahwa whiteness bukan sekedar identitas rasial, melainkan sistem privilege yang direproduksi melalui praktik kultural. Jadi tuh di sini eh, akan dijelaskan bahwa orang yang berkulit putih itu dia seperti mempunyai kekuasaan. Diibaratkannya seperti itu dalam teori yang dibawakan oleh Bapak Thomas K. Nakayama ini. Jadi kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu latar belakang dari beliau. Di sini latar belakang beliau adalah akademisi dan teoris komunikasi terkemuka yang dikenal karena kontribusinya dalam studi komunikasi antar budaya atau teori ras kritis atau yang biasa disingkat dengan CRT atau Critical Race Theory dan kajian whiteness-nya. Di sini Nakayama K. Thomas menyelesaikan gelar PhD atau Doktor Filosofi dalam komunikasi di Universitas Nebraska Lincoln. Dan whiteness dan privilege meneliti bagaimana identitas kulit putih dianggap sebagai norma yang tidak terlihat, sementara identitas ras lain diposisikan sebagai lian atau the others. Jadi the others itu adalah konsep filosofis yang digunakan untuk membedakan diri dengan yang lain sambil mengakui keberadaan mereka. Lian merupakan realitas ada yang berbeda dari diri, namun juga mengukuhkan keberadaan diri. Selanjutnya kita memasuki bagian metode penelitian yang dibawakan oleh. Jadi Thomas K. Nakayama menggunakan analisis wacana kritis dan semiotika untuk membuktikan bahwa whiteness adalah konstruksi sosial yang dipertahankan melalui komunikasi. Penelitiannya tentang media, kebijakan, dan interaksi sehari-hari menunjukkan bagaimana whiteness dinormalisasi sebagai standar yang tak terlihat. Jadi gambaran gampangnya mungkin kalau di Amerika Serikat itu kita sering melihat yang namanya penindasan terhadap orang yang tidak mempunyai kulit putih. Contoh di kasus sebelumnya itu ada kasusnya George Floyd yang dimana dia meninggal tidak lama setelah polisi menjatuhkannya. Sebelum George Floyd ini akan dibawa, dia sempat berkata seperti, saya tidak bisa bernafas, tapi polisi tetap diam. Jadi seperti kasta kulit putih itu berada sangat di atas. Kalau kita ambil dari metode penelitian ini, kita melihat sebagai orang kulit putih itu sebagai kasta yang sangat tinggi. Oke, lanjut. Sementara identitas ras lain dipinggirkan. Temuannya mengungkap mekanisme tersembunyi privilege kulit putih seperti penggunaan bahasa netral yang bias dan representasi visual yang hegemonik. Eh, ada representasi visual yang hegemonik. Jadi hegemonik di sini ada sedikit kesalahan, harusnya hegemoni. Jadi hegemoni dalam konteks sosial politik adalah suatu bentuk dominasi atau kepemimpinan yang tidak hanya didasarkan pada kekuatan fisik atau kekuatan represif, tetapi juga terhadap pengaruh kultural, ideologis, dan moral yang membentuk konsensus di masyarakat. Dan karyanya ini mendukung critical race theory dan tetap relevan dalam analisis rasisme kontemporer meski ada tantangan dari pendukung color blindness. Di sini paradigma teori yang diambil adalah paradigma kritis dalam teori whiteness, yaitu yang pertama fokus pada kekuasaan dan ketidakadilan, tidak hanya mendeskripsikan realitas tapi membongkar relasi kuasa tersembunyi dalam komunikasi. Contoh analisis bagaimana istilah imigran untuk
non kulit putih versus ekspatriat untuk kulit putih mencerminkan hierarki rasial. Ekspatriat itu, saya agak lupa, ekspatriat itu adalah seseorang yang tinggal di luar negara asal mereka. Mereka umumnya meninggalkan negara asal untuk bekerja atau tinggal di negara lain. Itu untuk istilah ekspatriat. Emansipatoris bertujuan mengubah status quo yang opresif, bukan sekedar nama terhadap kurikulum pendidikan yang didominasi perspektif kulit putih mendorong reformasi kebijakan. Jadi di sini kan bersifat emansipatoris. Jadi dari catatan yang saya dapat, eh, emansipot emansipatoris itu adalah kritik ini tidak hanya kritik yang disampaikan oleh Nakayama ini dalam paradigma teori ini adalah kritik ini tidak hanya sekadar menganalisis atau memahami ketidakadilan dalam sistem pendidikan, tetapi bertujuan untuk membebaskan kelompok yang tertindas. Dalam hal ini kelompok non kulit putih atau minoritas dari struktur opresif dan mengubah status quo yang opresif. Kritik Nakayama menyoroti bagaimana kurikulum pendidikan didominasi oleh perspektif eurosentris atau kulit putih, sehingga mengabaikan atau meminggirkan sejarah, pengetahuan, dan pengalaman kelompok rasial non-kulit putih. Oke, itu yang dapat saya sampaikan dari paradigma teori nomor 2 ini. Selanjutnya, konteks historis atau asal-usul dari teori ini. Teori teori whiteness, Thomas K. Nakayama muncul sebagai respon kritis terhadap wacana buta warna atau colorblind yang justru mengabaikan privilege kulit putih. Berkembang pada tahun 1900-an, 1990-an, teori ini kan critical race theory dengan analisis wacana untuk membongkar bagaimana whiteness dianggap sebagai norma netral dalam masyarakat. Berakar pada pengalaman Nakayama sebagai akademisi minoritas dan perubahan paradigma studi komunikasi. Teori ini tidak hanya mengungkap mekanisme tersembunyi whiteness, tetapi juga menuntut perubahan struktural di berbagai institusi sosial. Konsep utamanya di sini, konsep utama dari whiteness teori adalah whiteness sebagai konstruksi komunikatif. Whiteness bukan sekedar identitas rasial, tapi melambangkan kekuasaan. Ya, yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa orang kulit putih ini biasanya dianggap mempunyai kasta yang lebih tinggi, walaupun uh, walaupun terkadang dari mereka eh, perilakunya mungkin sangat tidak ditoleransi, tapi orang-orang terkadang takut kalau misalnya lihat, oh ini orang kulit putih nih, bisa. Dan itu terjadi di luar negeri. Terus invincibility of whiteness. Whiteness sering tak terlihat karena dianggap sebagai standar default. Whiteness sering tak terlihat karena dianggap sebagai standar default. Ya, jadi sesuai namanya, whiteness dianggap default karena ya emang orang-orang sudah mewajarkan bahwa orang kulit putih itu ya mereka di atas gitu. Jadi dianggap sebagai standar yang default kalau kita ngeliat orang yang mungkin tidak kulit putih itu seperti di bawah, kurang lebih seperti itu. Whiteness sebagai privilege struktural, sistem komunikasi, hukum, pendidikan, media secara institusional menguntungkan kelompok kulit putih. Seperti kejadian kasus yang saya sebutkan juga sebelumnya, kasus George Floyd, yang dimana polisinya itu tidak mendengar apa yang diucapkan oleh si George Floyd ini sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Eh, itu akan disampaikan di selanjutnya mungkin. Ya, relevansi fenomena. Ini ada dari sistem pendidikan. Kurikulum yang didominasi perspektif kulit putih dan minim literatur dari penulis non kulit putih. Jadi yang dimaksud dari sini adalah kurikulum yang didominasi perspektif kulit putih, yaitu kurikulum yang dibikin oleh kebanyakan dari yang dari mereka yang mengelola kurikulum itu kebanyakan dari kulit putih saja. Tidak ada partisipasi dari eh, non kulit putih atau ya non kulit putih lah. Terus ada kejadian Black Lives Matter. Eh, Termasuk kejadian George Floyd itu termasuk dalam Black Lives Matter ini karena orang-orang juga menyuarakan itu. Kritik terhadap whiteness sebagai sistem yang meminggirkan suara kulit hitam. Jadi orang berkulit hitam itu di luar negeri atau mungkin
akan saya sebut aja di Amerika Serikat itu kebanyakan dari mereka itu rasis terhadap orang kulit hitam itu. Jadi mereka seperti meminggirkan orang kulit hitam dan merasa orang kulit hitam tuh di bawah mereka. Dan orang yang berkulit putih itu ada di atas mereka. Jadi eh, mereka merasa kalau orang kulit hitam tuh tidak ada kuasanya. Oleh karena itu, dari sistem kurikulum yang sebelumnya, kebanyakan juga didominasi oleh orang-orang kulit putih atau non kulit putih biasanya. Terus algoritma media sosial, bias AI seperti filter kecantikan yang memutihkan kulit atau facial recognition yang kurang akurat untuk orang kulit hitam atau kulitnya gelap. Oke, selanjutnya ada tradisi komunikasi yang diambil oleh Bapak Thomas K. Nakayama, yaitu adalah tradisi semiotik, yaitu membaca tanda visual, icon, atau simbol yang mengaitkan whiteness sebagai nilai positif. Tradisi kritis, membongkar bagaimana bahasa dan media menormalisasi whiteness sebagai standar netral. Atau lebih tepatnya ya, kalau mau setara harus berkulit putih, itu yang dimaksud dari whiteness theory ini. Jadi kelebihan atau keterbatasannya di sini akan saya sebutkan satu persatu saja, yaitu mengungkap bias tersembunyi, membongkar whiteness sebagai standar tak terlihat, sebagai alat kritik sosial, berguna untuk analisis rasisme, perspektif interseksional, memadukan faktor ras, gender, dan kelas dalam analisis privilege. Untuk kelebihannya adalah itu, dan untuk keterbatasan yang dapat ditemukan adalah, maaf ini ada sedikit typo. Abai aspek material, kurang menyentuhnya ketimpangan ekonomi yang memperkuat whiteness. Sulit diukur empiris, konsep seperti invincibility of whiteness bersifat abstrak, beresiko generalisasi, potensi menyamaratakan semua kulit putih sebagai kelompok homogen. Ya, dua poin terakhir sebenarnya kurang lebih sama, tapi lebih gampangnya orang-orang akan mengeneralisasi semua itu. Oke, kesimpulannya dari sini, kesimpulan dari teori whiteness yang dikemukakan oleh Thomas Kenakayama ini adalah whiteness bukanlah kategori rasial yang netral, melainkan konstruksi sosial yang berkuasa. Nakayama mengajak kita untuk mempertanyakan dan mendekonstruksi norma-norma whiteness yang dianggap alami demi keadilan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.